kami mencoba gaya review vlogger-vlogger motor. Halo selamat datang di channel Motomobi. Kali ini kami mencoba sesuatu yang berbeda, yaitu motovlogging yang sekarang sedang terkenal, ditonton orang dan dibuat orang. Namun gagal. Kami tidak siap dan memilih hari yang salah. Audionya kurang bagus dan baterai GoPro-nya habis. Karena kami hanya dapat pinjaman motor beberapa jam saja. Berdasarkan pengalaman ini, kami menemukan bagian yang paling susah pada saat membuat motovlog, yaitu mengomentari orang lain di sekitar. Karena memang kami melakukan motovlog ini sebelum puasa, tepatnya sehari setelah kami posting gambar ini di Instagram Motomobi TV. Motovlog sebenarnya singkatan dari motor video blog, yang definisinya menurut kami adalah ngoceh sambil riding dengan helm yang ditempel action cam, kemudian di-share. Kelihatannya nempel GoPro di helm membuat jadi anti razia, padahal kami ingin sekali dirazia dan men-share kepada Anda. Melihat Om Mobi dirazia pakai motor besar, untung bersurat. Anyway, ini adalah Moto Guzzi V7 II Racer, suatu nama yang cukup panjang, dan V7 bukan berarti V engine dengan 7 cylinder. Itu hanya sebuah nama. Apalah arti sebuah nama? Moto Guzzi sebenarnya punya sejarah yang agak panjang mengenai sejarah nama V7, tapi kami tidak akan menceritakan karena terlalu panjang. Kesan pertama melihat motor ini, kami suka. Kami suka bentuk cafe-raceran. Dan ada versi V7 yang lainnya dikeluarkan di Indonesia namanya Moto Guzzi V7 II Stone. Kami lebih suka yang pembalap daripada yang batu. Karena Moto Guzzi V7 II Racer adalah sebenarnya limited edition, hanya 1000 unit. Ini macam jam tangan pakai limited segala. Macam kaos jualan kami yang limited 100 unit per warna. Buat yang belum kebagian jangan khawatir karena kami sedang mendesain outfit baru untuk masa yang akan datang. Dengan frame yang dicat merah, tangki chrome yang muat 22 liter bensin. Walaupun biasanya kami tidak suka kebanyakan chrome, kecuali tangki ini. Tapi kami tidak suka mengambil gambar video tangki ini karena ada istilah bocor, bisa ketahuan muka kami ataupun kru kami. Suatu hal yang kami tidak mengerti adalah ini, macam nomor start, angka 7 ini. Oh iya, namanya Moto Guzzi V7. Dari situ mungkin angka 7-nya. Tapi kami lebih senang kalau tidak pakai nomor-nomoran. Angka 7 ini dari plastik dan bisa dicopot yang membuat motor ini tidak lagi single seater. Karena belakangnya itu hanya sebuah tutupan tempat duduk belakang. Walaupun nyopotnya tidak memakan waktu yang cepat. Walaupun awalnya tidak biasa ngelihatnya, tapi lama-lama menarik sekali bentuk V-twin mesin ini yang beda arah dengan umumnya motor yang V-twin. Ini macam mesin motor BMW. Kalau BMW Boxer, kalau yang ini mengarah ke atas silindernya menjadi V-engine. Bagian urusan jempol standar-standar saja. Tapi motor ini punya traction control yang bisa dimatikan kalau punya skill untuk bersenang-senang. Gaugesnya juga sederhana dan lagi-lagi motor zaman sekarang yang minimalis membuat ini tanpa jarum bensin. Cuma ada indikator lampu bensin kalau sudah mau habis. Stangnya pakai clip on, atau dalam bahasa kita adalah stang jepit yang dipasang di bawah situ, yang bikin bongkok, khas cafe racer. Apakah cafe racer? Kapan-kapan kami akan membuat video khusus tentang perbandingan cafe racer, scrambler, tracker, bobber, dan chopper. Karena sekarang kami membahas tentang Moto Guzzi. Sedikit sejarah tentang Moto Guzzi. Didirikan tahun 1921 oleh ketiga orang ini, 2 pilot dan 1 mekanik pesawat di Itali. Ini adalah motor-motor pertama mereka. Tahun 1935 mereka mempromosikan brandnya dengan ikut balapan Isle of Man, TT. Kalau Anda belum tahu silahkan search di YouTube tentang Isle of Man, TT. Setelah Perang Dunia Kedua, Moto Guzzi masuk ke market yang gemuk di Italia, yaitu skuter, melawan Piaggio dan Lambretta dengan skuter yang bannya besar. Ini seperti bebek berbadan Vespa. Di tahun 1950-an,
Moto Guzzi membuat motor balap yang agak gila karena bermesin V8. Ya, Anda tidak salah dengar. Dan kami tidak salah sebut, walaupun hanya 500 cc tapi 8 silinder. Setelah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, di tahun 1966 Moto Guzzi diakuisisi oleh SEIMM, macam BUMN di Italia. Perusahaan jadi lebih fokus untuk membuat moped yang lagi ngetren di sana dan yang alhamdulillah tidak ngetren di Indonesia. Namun secara bersamaan mereka juga mendevelop mesin 90 derajat V-twin yang menjadi signaturenya Moto Guzzi sampai sekarang. Pada tahun 1973 perusahaan dijual lagi. Kali ini yang beli merupakan produsen mobil sport dan mobil mewah dari Italia yang mungkin Anda belum pernah dengar. Namanya De Tomaso. Tahun 2000 akhirnya De Tomaso menjual Moto Guzzi ke Aprilia. Memang Moto Guzzi tidak pernah lepas dari kendali orang Itali. Kemudian di tahun 2004 Aprilia diambil alih oleh Piaggio yang membuat Moto Guzzi menjadi bagian dari keluarga besar Piaggio sampai sekarang. Sebelum kami menceritakan seperti apa rasanya Moto Guzzi V72 Racer, mohon hentikan sementara video dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Kami awali dari riding positionnya. Gaya cafe racer memang bongkok, tapi entah kenapa Moto Guzzi memposisikan stang, saddle, dan pijakan kakinya pas. Jadi tidak terlalu pegal. Yang paling kami suka, tinggi kami adalah 172 cm dengan kaki yang tidak terlalu panjang. Bisa napak ke aspal. Tinggi saddlenya 790 mm, tapi kedua kaki kalau ke aspal tidak terlalu ngangkang, jadi bikin bisa napak. Kemudian tenaganya. Mesin motor ini 744 cc yang sebenarnya tenaganya tidak terlalu spektakuler, yaitu 48 horsepower. Namun torsi maksimalnya sebesar 60 Nm sudah diraih di RPM 2800 yang membuat jadi enak narik-narik santai tanpa mesin harus teriak-teriak karena RPM tinggi. Suaranya juga enak. Kelemahannya adalah pendinginan. Ya memang ini adalah kelemahan umum dari sistem pendingin udara, yang kalau kelamaan macet jadi agak di atas working temperature-nya, bikin mudah knocking. Tapi jangan salah, motor ini tidak ada sensasi panas di kaki macam Harley Davidson yang juga mengandalkan udara untuk sistem pendinginan. Mesin tersebut ditempel ke gearbox 6 speed yang sebenarnya mulus ngoper-ngopernya. Namun, apabila mencari netral, Anda akan frustasi. Cara tercepatnya adalah matikan mesin dulu, baru dapat netral. Apa mungkin karena motor yang kami tes ini butuh adjustment? Nyetel koplingnya juga sebenarnya mudah, hanya perlu sedikit putar-putar karena koplingnya masih pakai tali, belum hidrolik. Walaupun koplingnya kering dengan tali, tapi tidak terlalu berat. Gearbox tersebut disambung ke gardan untuk nempel ke roda belakang, macam motor BMW. Dan macam motor BMW pula, karena arah crankshaftnya ke belakang, maka goyangannya terasa pada saat diam kalau memainkan gas. Kemudian remnya, kami tidak terlalu suka dengan remnya. Memang sudah ABS, walaupun merek rem ini adalah Brembo, tapi sebenarnya rem depannya butuh 2 disk. Karena kalau 1 disk macam ini agak susah ngerem mendadak dengan hanya 2 jari di tuas rem. Untuk rem belakangnya kami tidak terlalu peduli. Suspensi depannya teleskopik yang tidak upside down, dan belakangnya biturbo yang bisa di setel shock breakernya. Suspensi motor ini cukup nyaman. Riding dengan motor ini karena tidak terlalu lebar dan pendek, rasanya menyenangkan melibas lalu lintas kota Jakarta di kemacetan. Rasanya seperti bawa motor biasa.
Motor ini masih sangat cocok untuk jadi kaki sehari-hari. Walaupun beratnya 190 kg, tapi serasa sangat ringan. Overall, kami suka dengan motor ini. Gayanya yang terlihat custom, tapi enak untuk sehari-hari. Bongkok, tapi tidak terlalu bikin sakit punggung. Dan sangat eye-catching. Dan ear-catching. Pada akhir video ini, kami mengucapkan selamat berpuasa bagi yang beragama Islam dan kami mengajak Anda agar tetap semangat dan mempertahankan produktivitas kalau perlu ditingkatkan. Semua ini adalah opini pribadi saya. Untuk video ini kami tidak dibayar oleh siapapun dan terafiliasi dengan manapun yang terlihat di video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum. Masukin netralnya agak-agak tricky. Ada tetap ya, ada triknya netral ini. Kenapa susah banget netralnya? Buru hijau malah nyari netralnya. Kan benar-benar baru hijau, netral belum dapat, hijau udah, belum hijau di sini udah hijau di sana. Terima kasih telah menonton.